Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada bersuku-suku, ada berbangsa-bangsa. Semuanya itu adalah biar supaya kita saling kenal mengenal. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Kalau kamu sudah saling kenal mengenal, kamu akan berkesimpulan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Maka dalam konteks laki-laki dengan wanita, kita boleh bergaul, kita boleh bersahabat, itu sebabnya disuruh saling kenal mengenal. Tetapi laki-laki dengan wanita kalau bergaul itu ada batas-batasnya. Jangan sampai pergaulan laki-laki dengan wanita yang belum halal, yang tidak halal, itu malah menjadi upaya mendekati diri kepada perzinahan. Jangan sampai pergaulan membuat kita jadi dekat dengan perzinahan. Maka diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu seburuk-buruknya jalan. Zina itu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan dalam kehidupan. Maka jangan sampai zina ini kita lakukan, kita dekati, meskipun sudah banyak terjadi kasus-kasus perzinahan dilakukan oleh umat manusia. Tapi karena kita ingin punya akhlak yang mulia, kita ingin tunjukkan akhlak yang mulia, maka kalau kita bergaul laki-laki dengan wanita, ada batas-batas yang harus kita perhatikan. Apa saja itu batas-batasnya? Yang pertama adalah menjaga pandangan mata. Laki-laki punya mata, perempuan punya mata. Jaga ini mata. Jangan kita gunakan untuk melihat lawan jenis kita secara berlebihan. Kita bukan tidak boleh melihat wanita, sebagaimana wanita bukan tidak boleh melihat laki-laki. Tapi kalau melihat, jangan terlalu memperhatikan. Selalu diperhatikan dari ujung ke ujung. Ini harus dijaga pandangan mata. Di dalam surat An-Nur, surat 24, ayat 30, ayat 31, itu disebutkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Menahan pandangan mata, memelihara kemaluan.
Mata jangan untuk memandang wanita secara berlebihan, dan kemaluan harus dijaga, jangan digunakan untuk berzina. Kalau tidak boleh berzina bukan berarti tidak boleh melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual boleh dilakukan, tapi didahului dengan akad nikah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan, jangan sampai mendekati zina, apalagi sampai berzina. Na'udzubillah. Di dalam hadis disebutkan, telah berkata Jarir bin Abdullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melihat wanita yang tidak disengaja. Bagaimana kalau ternyata misalnya ada wanita tidak menutup aurat? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa melihat, dalam arti banyak wanita yang tidak menutup aurat, dan kita nggak bisa tidak akhirnya melihat. Nah, bagaimana ini? Maka kata Nabi, palingkanlah pandanganmu. Jadi jangan pas melihat wanita yang tidak menutup aurat, kita melihat lagi. Bahkan memperhatikan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Palingkanlah pandanganmu. Sehingga dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nazratun nazrata. Janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita dengan satu pandangan. Kalau udah ngelihat, jangan ngelihat lagi, maksudnya begitu. Kenapa? Fa inna lakal ula wa laysat lakas saniyah. Karena yang pertama itu tidak menjadi kesalahan, tetapi tidak yang kedua. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat jadi salah. Kenapa? Sudah niat untuk memandangnya, memperhatikannya, melihatnya. Tapi kalau yang pertama kan namanya selintasan. Ini memang sesuatu yang berat, menjaga pandangan mata, karena di sekitar kita begitu banyak wanita yang belum menutup aurat. Sekalipun menutup aurat, kadang masih belum sesuai. Belum sesuai, menutup aurat tapi belum sesuai. Misalnya terlalu ketat, transparan, dan seterusnya. Jadi yang pertama, akhlak dalam pergaulan laki-laki dengan wanita, menahan pandangan mata. Yang kedua adalah tidak berdua-duaan. Laki-laki dengan wanita yang tidak halal baginya, jangan suka berdua-duaan. Di dalam hadis riwayat Ahmad itu dikatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin fa inna thalithahuma asyaitan. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan. Jadi syaitan itu begitu mudah menggoda kalau laki-laki wanita berdua-duaan. Begitu mudah. Tapi kalau ada orang ketiga, ada orang keempat, kan sulit. Karena orang kalau sudah berdua-duaan biasanya dia ingin melakukan apa yang diinginkan. Syaitan gampang menggodanya. Maka kalau ada saat kita tidak bisa menghindar, itu harus hati-hati. Kalau masih bisa dihindari, hindari. Misalnya, saya ke rumah teman, ternyata teman saya itu belum pulang, ada istrinya saja. Karena dia mempersilahkan, saya kalau tahu dia cuma sendiri, istri teman saya itu cuma sendiri di rumah, lebih baik saya tidak masuk.
Saya di sini aja di teras misalnya. Atau saya jam berapa Bapak nyampe di rumah? Mungkin habis maghrib kali. Sekarang baru jam 5 ini. Jalan macet katanya. Ya sudah kalau gitu saya tunggu di masjid. Nanti habis maghrib saya kesini lagi. Begitu. Bukan malah masuk ke dalam ngobrol berdua-duaan. Nanti mudah bagi syaitan untuk menggoda. Inilah diantaranya, nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya agar kita punya pemahaman, kewaspadaan dalam kaitan dengan pergaulan antara pria dengan wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.